Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Adapun nama-nama anggota kelompok 4 yang pertama Sasriani, yang kedua Nur Fadila M, dan yang ketiga Asmaul Husna. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi internal. Menurut Effendi tahun 2012 mengatakan bahwa kehidupan organisasi dalam prosesnya terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi dalam suatu organisasi yang terdiri dari seluruh karyawan semua level yang disebut publik internal. Adapun pengertian komunikasi internal menurut Lawrence de Brennan yaitu pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas, dan pertukaran gagasan itu berlangsung secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Yang dimaksud komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik. Sedangkan komunikasi horizontal adalah tindakan komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Komunikasi internal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu komunikasi persona atau persona communication. Komunikasi persona ialah komunikasi antara dua orang dan dapat berlangsung dengan dua arah, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Yang dimaksud komunikasi persona tatap muka yaitu berlangsung secara dialog sambil saling menatap sehingga terjadi kontak pribadi. Sedangkan komunikasi persona bermedia adalah komunikasi dengan menggunakan alat atau media, contohnya telepon. Selanjutnya, komunikasi kelompok atau grup komunikasi. Menurut Burgon, komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Menurut Effendi, tahun 2009, komunikasi kelompok sebagai komunikasi antar seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Kelompok ini bisa kecil, dapat juga besar. Adapun peran komunikasi internal dalam organisasi, menurut Chadwick, Center, dan Brom tahun 2009, yang pertama, pernyataan visi. Pernyataan visi adalah alat penting bagi hubungan internal, terutama untuk membantu mengelola reaksi atas perubahan dalam lingkungan. Pernyataan visi menurut Chadwick, Center, dan Brom biasanya diciptakan di level tertinggi dalam organisasi oleh CEO atau anggota koalisi dominan lainnya. Pernyataan visi yang dirancang dengan baik akan memberikan karyawan sebuah pengetahuan tentang apa yang akan dicari oleh organisasi di masa depan, apa nilai-nilai yang dianut organisasi, dan area bisnis apa yang akan memiliki arti penting strategis, mulai dari strategi riset dan pengembangan produk baru sampai pemeliharaan pangsa pasar atau mengembangkan hubungan dengan distributor baru. Yang kedua, pernyataan misi. Chadwick, Center, dan Brom tahun 2009 mengemukakan bahwa pernyataan misi menjawab pertanyaan bagaimana kita berbeda dengan pesaing kita. Pernyataan misi memberikan tujuan, struktur, dan strategi organisasi, legitimasi, nilai partisipasi, dan kepemilikan di antara karyawan, kepemimpinan, tanggung jawab kepada komunitas, prioritas etis, dan komitmen kepada publik dan stakeholder. Dari penjelasan mengenai pernyataan visi dan misi tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan visi dan pernyataan misi di suatu organisasi menggambarkan bagaimana proses komunikasi internal berjalan melalui interaksi dan informasi dalam bidang pekerjaan sehingga menciptakan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Dan disitulah letak peran penting dari komunikasi internal dalam sebuah organisasi.
Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sasriani. 3. Strategi komunikasi internal. Komunikasi internal memerlukan strategi tersendiri. Ia harus diposisikan lebih dari rencana sederhana intervensi taktis dalam mendukung kegiatan perusahaan. Strategi ini harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, market. Apakah organisasi tahu tentang kebutuhan khalayak? Bagaimana harusnya khalayak tersegmentasi? Kedua, pesan. Apakah pesan organisasi yang ingin dicapai? Dalam cara apa pesan itu disampaikan? Yang ketiga, media. Saluran apa yang paling cocok untuk segmen khalayak yang berbeda? Bagaimana cara memaksimalkan jangkauan? Apakah ada pedoman editorial yang jelas untuk masing-masing? Keempat, pengukuran. Apakah ada jelas kriteria keberhasilan? Apakah langkah-langkah yang maju dan tertinggal? Strategi ini menginformasikan cara terbaik untuk mengatur komunikasi yang efektif. B. Definisi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak yang dijadikan sasaran organisasi. Komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Tujuannya adalah menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dengan khalayak. B. Bentuk komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dapat meliputi baik komunikasi dari organisasi ke khalayak maupun dari khalayak ke organisasi. Berikut ini akan dijelaskan dua bentuk komunikasi eksternal tersebut. Yang pertama, komunikasi dari organisasi ke khalayak. Komunikasi dari organisasi ke khalayak pada umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak memiliki keterlibatan, sehingga menciptakan komunikasi yang sifatnya dua arah, two way of communication. Kegiatan ini amat penting dalam usaha memecahkan masalah jika terjadi tanpa diduga. Sebagai contoh ialah masalah yang timbul akibat berita yang salah yang dimuat dalam salah satu surat kabar. Dengan adanya hubungan baik dengan pihak media atau pers sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, masalah yang dijumpai tersebut kemungkinan besar tidak akan terlalu sulit untuk mengatasinya. Bukan tidak mungkin, sebelum berita dimuat, si wartawan terlebih dahulu bertanya mengenai kebenaran kejadian yang akan diberitakan itu. Yang kedua, komunikasi dari khalayak ke organisasi. Komunikasi dari khalayak ke organisasi merupakan feedback atau umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan ke khalayak menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial, menyebabkan adanya pro dan kontra dari khalayak, maka ini disebut opini publik. Opini publik ini seringkali merugikan organisasi dan karenanya harus diusahakan atau diatasi secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan masalah. Komunikasi dari khalayak ke organisasi biasanya dilakukan secara langsung, direct communication, dan secara tidak langsung, indirect communication. Secara langsung, biasanya pihak perusahaan mengadakan customer education atau customer gathering sehingga pihak perusahaan dapat mengetahui secara langsung respon dari pihak customer atau publik yang dijadikan sasaran. Secara tidak langsung, khalayak atau publik biasanya menulis sesuatu kemudian memasukkan ke kotak saran yang disediakan oleh perusahaan. Tetapi lebih dari itu, khalayak bisa menulis di surat kabar jika dipandang masalahnya besar dan merugikan. Khalayak dalam komunikasi organisasi terdiri dari khalayak utama yang terbagi menjadi khalayak internal dan khalayak eksternal dan berkaitan langsung dengan khalayak puncak sebagai sasaran dari komunikasi organisasi. Pada departemen-departemen pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar, disebabkan oleh luasnya ruang lingkup
komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat, public relation officer, atau manajer public relation daripada oleh pimpinan sendiri. Yang dilakukan oleh pimpinan sendiri hanya hal-hal yang dianggap penting, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, misalnya perundingan atau negotiation yang menyangkut kebijakan komunikasi dalam organisasi. Yang lainnya dilakukan oleh manajer PR yang dalam kegiatan komunikasi eksternal merupakan tangan kanan pimpinan organisasi. Baik, sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.